Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bangku cadangan Arsenal bukan untuk para pemain duduk manis. Dalam kamus Arsenal, tak ada pemain yang duduk-duduk manis di bench karena mereka semua berhasil dibuat gacor oleh Mikel Arteta. Kedalaman skuad selalu jadi impian tim manapun, tak terkecuali Arsenal. Kini, manajer Mikel Arteta tampaknya telah mewujudkan impian tersebut dengan memiliki skuad di mana tim inti dan cadangan memiliki kualitas yang hampir sama bagusnya. Sebagaimana dibeberkan Opta, Arsenal sekarang telah membukukan 10 gol di seluruh kompetisi, di mana itu semua dicetak oleh para pemain yang datang dari bangku cadangan. Tahukah Anda, itu merupakan angka tertinggi dilakukan oleh satu tim Liga Premier Inggris di kategori tersebut. The Gunners bergabung dengan Brighton yang juga mencapai catatan yang sama musim ini. Rekor ini diukir Arsenal setelah gol tunggal Kai Havertz yang tampil dari bangku cadangan di penghujung laga memastikan kemenangan hemat 1-0 atas Brentford di pekan ke-13 Liga Primer. Calon klub penyelamat Aaron Ramsdale. Posisi Aaron Ramsdale di skuad inti Arsenal bisa dibilang sudah lengser. Di tengah situasi tersebut, muncul klub Liga Inggris yang hendak menyelamatkan karirnya. Situasi ini membuat masa depan Ramsdale dalam bahaya. Apabila tidak segera bermain secara reguler, kemungkinan ia akan tersingkir dari tim nasional Inggris. Akhirnya, muncullah inisiatif dari Wolverhampton untuk menyelamatkan karir Ramsdale dan laporan ini diungkapkan oleh Daily Star. Wolverhampton kabarnya ingin melayangkan proposal penawaran di bursa transfer musim dingin 2024 dengan status pinjaman berdurasi singkat. Namun kabarnya Arsenal hanya mau melepas Ramsdale dengan mahar 37,2 juta euro. Akan tetapi Arsenal hanya ingin melepas kipernya itu di musim panas 2024. Mikel Arteta memutuskan prioritas utama rekrut Victor Osimhen. Arsenal dilaporkan telah menempatkan Victor Osimhen di urutan teratas daftar target transfer mereka, membuat prospek kepindahan Ivan Toney ke London Utara diragukan. Bos The Gunners, Mikel Arteta, mungkin perlu berinvestasi lagi untuk mengimbangi Manchester City, Liverpool, dan Tottenham saat perebutan Liga Premier semakin memanas. Penambahan kekuatan di pertengahan musim yang memakan biaya besar seperti Osimhen atau Toney bisa jadi terlalu sulit bagi tim London itu. Namun, Arteta dan Direktur Olahraga Edu diyakini telah menentukan prioritas mereka menjelang langkah besar di musim panas. Menurut London World, Osimhen telah muncul sebagai target striker utama Arsenal. Pemain Napoli itu dihargai sekitar 125 juta pounds yang secara drastis melebihi harga Toney sebesar 80 juta pounds. Tetapi, situasi kontraknya menunjukkan bahwa kesepakatan harus dilakukan. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, baru-baru ini menyarankan hal yang sama. Arsenal takkan lepas Gabriel Jesus di Januari 2024. Sering alami cedera berkepanjangan, sempat ada kabar mencuat jika Arsenal mulai kehilangan kesabaran dan berpikir untuk menjual Gabriel Jesus. Akan tetapi, hal itu tak akan pernah menjadi realita. Gol mengonfirmasi bahwa pemain berpaspor Brasil itu masih masuk ke dalam rencana Mikel Arteta pada musim 2023-2024 ini. Dengan hal tersebut, Jesus tentu saja tetap harus segera membayar rasa kepercayaan dengan tunjukkan performa maksimal. Sejak datang ke Emirates Stadium di tahun 2022, dia terbilang belum terlalu menunjukkan penampilan terbaiknya secara utuh. Sebab, cedera berkepanjangan terus mengganggunya, dan musim ini saja dia sudah alami 2 permasalahan, yaitu pergelangan kaki serta hamstring.
Aaron Ramsdale buka suara usai tampil lagi untuk Arsenal. Spekulasi hengkangnya Ramsdale dari skuad The Gunners akan semakin berkembang dengan adanya kabar bahwa Arsenal berencana untuk merekrut Raya secara permanen. Ditambah, Arteta yang secara aneh enggan untuk memuji Ramsdale secara individu setelah menjaga gawangnya tidak kebobolan saat menghadapi Brentford. Namun, semua itu tampaknya tidak terlalu menyurutkan semangat Ramsdale ketika pemain berusia 25 tahun ini menggunakan media sosialnya untuk berterima kasih kepada para penggemar dan berbagi kecintaannya pada klub. Perasaan yang tidak pernah saya anggap remeh, ia mengunggah di Instagram. Senang menjadi bagian dari klub ini. Penggemar berada di level berikutnya tadi malam dengan menjaga saya. Terima kasih. Tony Adams bicara berikan statement aneh. Mikel Arteta gagal membawa Arsenal juara meski memuncaki klasemen Liga Premier Inggris selama 248 hari pada 2022-2023. Setelah The Gunners menelan 3 kekalahan dan 3 hasil imbang pada 9 laga liga terakhir. Manchester City pun melengsarkan mereka dan juara EPL untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Tetapi, menurut Tony Adams, seandainya Unai Emery, pendahulu Arteta masih menjabat, nasib Arsenal pasti akan berbeda. Back sentral legendaris The Gunners itu bicara pada Talksport. Tahun lalu, anehnya, kalau Unai Emery masih menjabat, maka kami sepertinya bisa juara Liga. Saya tahu dia tidak bertahan dan menjadi penerus Arsene Wenger, pastilah berat. Seperti Bruce Rioch meneruskan George Graham pada 1995. Musim lalu saya rasa dia, Arteta, gagal di beberapa titik untuk membawa kami juara. Saya mencintainya. Saya mencintai antusiasme serta passionnya. Saya selalu bilang bahwa dia agak kurang pengalaman dan mungkin perlu bantuan dari stafnya yang lebih berpengalaman. Saya bicara soal kegagalan musim lalu ketika semua pernah membuat kesalahan dan tak sempurna. Mungkin dia kurang cepat merotasi pemain musim lalu. Para pemain pada kehabisan bensin, seperti Bukayo Saka. Adams mungkin lebih memilih Emery, tetapi fakta berbicara bahwa Arteta memiliki presentase kemenangan yang lebih tinggi di Arsenal dengan 58%, sementara Emery hanya mencatatkan 55% kemenangan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!